Kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini kita akan melihat lebih dalam mengenai media penyimpanan data untuk komputer yaitu hard disk. Dan hard disk ini bukanlah hard disk modern seperti yang kita kenal sekarang, tapi ini adalah hard disk yang cukup lama, produksi sekitar tahun 2000-an. Yang ini sekitar 2006-2007 produksinya, dan dia masih menggunakan interface-nya PATA atau paralel ATA, atau mungkin teman-teman ada yang mengenal dengan istilah IDE atau IDE. Nah, seperti ini konektornya. Oke, pertama sebelum kita buka, yang membedakan hard disk ini dengan hard disk modern sekarang itu interface-nya. Di mana hard disk ini menggunakan kabelnya seperti ini, ribbon cable. Ini kebetulan warnanya kuning tapi umumnya warna putih. Dia menggunakan pin yang banyak dan satu kabel ini dia biasanya ada cabang dua. Seperti ini, jadi satu kabel bisa untuk berdua. Dan dia ada master dan slave-nya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sedangkan kalau untuk hard disk sekarang menggunakan interface-nya SATA, itu menggunakan kabel seperti ini. Nah, kabel SATA ini dia jauh lebih kecil dan dia bisa panjangnya sampai 1 meter. Sedangkan kabel PATA ini, dia panjangnya maksimum kurang lebih sekitar segini. Karena integrasi data, integritas datanya, kalau kabelnya terlalu panjang ini hard disk nggak akan stabil. Dibandingkan dengan SATA, untuk panjang kabelnya sangat berbeda. Begitu juga dengan speednya. Karena dengan kabel ini, speed teoretik maksimum yang bisa dilewatkan adalah sekitar 133 MB per second. Sedangkan kalau menggunakan kabel SATA, kita sekarang ada SATA spesifikasi 3.0 dengan speed hingga 6 gigabit per second. Jadi jauh banget speednya. Dengan speed SATA yang paling rendah itu di sekitar 150 Mbps, di mana sudah lebih tinggi daripada speed tertinggi yang dimungkinkan oleh interface pendahulunya. Oke, kita akan lihat lebih lanjut mengenai hard disk ini. Yang pertama dia kapasitasnya 40 GB. Speednya 7200 rpm dengan charge-nya 2 mega. Nah, yang membedakan juga di antara SATA dengan PATA itu adalah dari jumper. Jadi di sini ini adalah area untuk jumper, di mana ini tidak kita temui di hard disk modern sekarang. Ini jarang sekali ditemui. Kenapa? Karena dengan menggunakan jumper ini, jadi antara jumper dengan kabel ini harus kompak. Jadi kalau dia dipasang di master, jumpernya juga harus di master. Kalau nggak dia nggak akan kedetek sama BIOS. Jadi kita juga bisa lihat di sini. Nah, di sini itu ada jumper settingnya. Ini untuk mengatur kondisi hard disk ini dipasangnya master atau slave. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya pasang dua hard disk atau hard disk satu dengan CD-ROM satu harus jadi slave, satu harus jadi master. Selain itu, si jumper ini juga berfungsi untuk membatasi kapasitas hard disk menjadi cuma 32 GB. Biasanya untuk masalah kompatibilitas dengan operating system tertentu. Atau untuk kebutuhan industri tertentu yang sistemnya hanya terima media penyimpanan maksimum 32 GB. Untuk dari sisi power delivery sebenarnya prinsipnya sama, menggunakan power 12 volt, 5 volt, dan ground. Yang membedakan dengan SATA itu hanya bentuk konektor terminasi ke sininya aja. Jadi dari konektor Molex itu kalau ke SATA dia ada konverternya lagi, sedangkan ini Molex langsung. Begitu. Jadi itu perbedaan mendasar antara SATA dan PATA. Dan satu lagi, kalau untuk hard disk modern, hard disk SATA itu dia hot swappable. Artinya dalam kondisi sistem menyala, kita bisa menambahkan atau mengurangi hard disk baru. Kalau sistem modern yang menggunakan SATA. Sedangkan kalau menggunakan hard disk tipe seperti ini, setiap kita mau menambahkan atau mengurangi, itu harus dimatikan dulu sistemnya. Jadi nggak bisa langsung dicolok aja karena nggak akan kedeteksi. Jadi mendeteksi si hard disk ini harus dilakukan dari awal oleh BIOS. Nggak bisa langsung begitu aja kita colok, kita refresh di device manager, nanti langsung terdeteksi nggak. Karena dia harus di-init dulu oleh BIOS baru bisa masuk ke sistem. Jadi tidak hot swap. Seperti itu. Sekarang kita akan coba buka, kita lihat isinya seperti apa. Apakah sama atau berbeda? Kalau dilihat dari controllernya sebenarnya nggak banyak berbeda ya dengan hard disk yang modern. Ini controllernya menggunakan Marvell sepertinya. Ada RAM-nya buatan, ini chipnya buatan Malaysia. Controllernya buatan Taiwan. Sedangkan hard disknya sendiri ini buatan Korea. Jadi campur-campur. Ini Samsung Spin Point. Yang entah tadinya ada tulisan apa di sini sekarang udah nggak kebaca. Oke, dari sisi bawahnya sih sebenarnya sama aja, nggak terlalu banyak berbeda.
Kita lihat apakah dalamnya memiliki perbedaan dengan harddisk modern yang sudah pernah kita buka di video sekitar 2 tahun yang lalu, yang tentang cara kerja harddisk itu ada. Kita buka harddisk yang SATA. Kalau dari berat ini lebih berat ya. Nggak tahu karena platernya banyak, nggak tahu karena bahannya beda. Tapi ini harddisk lebih berat dibandingkan dengan harddisk SATA yang pernah saya buka. Oke, yang membedakan lagi adalah bautnya. Jadi di harddisk ini dia menggunakan bautnya Phillips yang kayak tanda plus itu. Ini Phillips head screw. Di mana harddisk modern kebanyakan sekarang pakai Torx screw atau yang bentuknya kayak bintang, yang bentuknya banyak ujung-ujungnya. Sedangkan ini masih pakai baut biasa. Sama di bawah juga masih pakai baut biasa. Sekarang kita akan coba buka. Kita buka dari bawah dulu aja. Kita lihat kontrolernya bentuknya seperti apa. Bautnya kencang banget. Oke, kontrolernya sudah keluar. Bentuknya seperti ini. Bagian bawahnya kosong, nggak ada chip apa-apa. Ini yang interface ke head dan ke magnetnya di dalam. Ini yang interface ke motornya. Yang ini stepper motor ini kayaknya. Lalu kita coba buka. Oh, ada satu baut di atas yang nyumput. Kayaknya di sini. Nah, benar. Ada satu. Selalu ada satu yang nyumput di bawah stiker. Posisinya biasanya di dekat si head. Apakah sudah bisa atau masih ada yang nyumput lagi? Harusnya udah semua. Bukanya susah banget guys. Nah, tapi kita bisa buka. Oh, dia ada sealnya, ini kelihatan ya. Nggak kayak harddisk sekarang yang bukannya gampang banget, dia ada gasketnya. Tada. Wih. Kinclong banget. Kinclong banget. Oke, yang pertama kita lihat ini ada headnya. Dia satu platter, jadi ini satu platter ini dia 30 giga. 40 giga, maaf. Satu platter ini dia 40 giga dan ini kelihatan udah ada sidik jari saya. Jadi ini sangat sensitif banget. Kesentuh dikit dia langsung meninggalkan bekas. Tuh. Sensitif banget. Dan ini platternya. Nanti ini dia yang akan berputar, nanti headnya bisa gerak maju mundur. Nanti dia, nah ini yang gerak-gerak. Ini headnya, dan di bawah sini ini ada magnetnya. Magnetnya tipe neodymium. Kita bongkar aja gitu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat ini adalah magnet neodymium namanya. Neodymium ini adalah rare earth magnet, jadi dia adalah salah satu magnet terkuat yang ada di bumi. Dan neodymium biasa ditemui di harddisk. Biasanya dia ada di harddisk. Dan ini adalah coil, voice coil yang akan berinteraksi dengan magnet. Jadi untuk menggerakkan head ini, dia tidak menggunakan motor electrical yang bentuknya bulat tradisional seperti biasa, tapi menggunakan magnet yang sangat kuat sekali. Nah, jadi magnet neodymiumnya ada 2, neodymium. Dan ini kuat banget magnetnya, harus hati-hati. Ini kalau udah nempel gini, bukanya lagi susah banget. Tadi juga harus pakai obeng. Harus digeser-geser, jadi nggak bisa kita plok gitu kayak magnet kulkas biasa ya. Ini jauh lebih kuat.
digeser-geser juga susah ini. Nah, jadi magnet ini tuh kuat banget. Lihat, cuman pakai magnet ini nempel ke obeng, dia bisa ngangkat benda-benda yang cukup berat tanpa jatuh. Jadi kalau punya kulkas di rumah, tempelin pakai ini, nyabutnya susah banget. Ya, nempel lagi. Oke, lalu kita akan lihat untuk headnya sendiri. Oke, ini adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah hard disk, yaitu read and write head-nya. Jadi ini fungsinya untuk melakukan proses baca dan tulis. Coba kita deketin. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ini ada yang ujungnya ini yang kecil banget sampai kameranya nggak mau fokus. Kita harus pindah ke manual fokus dulu. Nah, ini bisa kelihatan di sini yang kecil banget ini. Nah itu ujungnya adalah read and write head-nya yang berfungsi melakukan proses baca dan tulis. Dan ini dia dua sisi. Jadi sisi atas untuk baca platter yang bagian atas, sisi bawah yang untuk baca platter bagian bawah. Berarti teorinya si platter ini tiap sisi memiliki kapasitas 20 GB. Oke, dan seperti ini adalah baut dan penahannya. Jadi ini ada ringnya. Ini bagus banget nih, kalau kecilan jadi cincin bagus. Dan ini semua bahannya aluminium, supaya dia tidak terpengaruh oleh magnet neodymium sebesar ini yang ada. Tuh, jadi dia non magnetik. Dia non magnetik. Nah, ini adalah platternya. Satu sisi ini memiliki kapasitas 20 GB. Dan jika dibandingkan dengan hard disk modern saat ini kecil banget kapasitasnya. Karena hard disk modern sekarang tuh kapasitasnya ada yang bisa sampai 500 GB per sisi ada, bahkan lebih. Dan terakhir kita bisa lihat ini motornya. Kita coba buka. Oke, ini adalah motornya. Dia kayaknya stepper motor. Jadi untuk menjalankan motor ini harus menggunakan sirkuit controller lagi atau driver lagi. Nggak bisa disambungin ke plus minus DC biasa. Dengan speed 7200 RPM. Kencang banget. Ini housingnya. Jadi ini headnya, ini armnya, ini magnet coilnya atau face coil orang biasa menyebutnya. Lalu ada neodymium magnet untuk menggerakkan si arm dan headnya. Dan kita punya platternya atau di mana tempat penyimpanan datanya berlangsung. Dan komponen elektronikanya. Buat yang belum tahu cara kerja hard disk, bisa lihat di video di channel Keponi ini juga. Ada video tentang cara kerja hard disk, di situ dijelaskan lebih lengkap. Terima kasih sudah berkunjung di YouTube channel Keponi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-temannya. Terima kasih. Bye.